Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UTS Akuntansi Manajemen. Soal UTS Akuntansi ini terdiri dari 2 soal. Langsung saja kita kerjakan soal nomor pertama. Untuk poin A ditanyakan, biaya per unit untuk setiap produk. Kita tulis bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Bahan langsung tertera pada soal yaitu senilai 30.000, tenaga kerja langsung senilai 40.000, dan overhead variabel senilai 10.000. Kita jumlahkan yaitu mendapatkan hasil sebesar 80.000. Ini untuk biaya per unit mesin A. Sekarang kita akan mencari biaya per unit mesin B. Di soal bahan langsungnya sendiri senilai 75.000, tenaga kerja langsungnya senilai 150.000, dan overhead variabelnya 75.000. Dan lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil 300.000. Untuk pada poin B, kita harus mencari laporan laba rugi segmen atau biasa disebut dengan variabel costing. Langkah pertama adalah mencari penjualan terlebih dahulu. Untuk mencari penjualan mesin A dapat dicari dengan 800 dikali dengan 200.000. 800 sendiri terdapat pada soal, yaitu perusahaan berharap dapat menjual 800 unit mesin A. Nah, ini untuk 800-nya. Sekarang untuk 200.000 sendiri merupakan harga jual per unit. Tinggal dikalikan saja antara 800 dikali dengan 200.000 mendapatkan hasil sebesar 160 juta. Sedangkan 600 sendiri, perusahaan berharap dapat menjual 600 unit mesin B. 500.000-nya sendiri merupakan harga jual per unit yang tertera pada soal. Tinggal dikalikan saja antara 600 dikali dengan 500.000 mendapatkan hasil 300 juta. Lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil 460 juta. Sekarang kita lanjut ke HP penjualan variabel. 800 ini kita turunkan dari yang atas. Sedangkan 80.000 ini kita dapatkan dari biaya per unit variabel costing yang ini. Kita kalikan saja, lalu mendapatkan hasil 64 juta. Sama halnya dengan yang ini, yang 600 kita turunkan dari yang atas, dan 300.000-nya kita dapatkan dari yang biaya per unit variabel costing 300.000 yang ini. Tinggal kita kalikan saja, lalu mendapatkan hasil 180 juta. Setelah itu tinggal ditotalkan dan mendapatkan hasil 244 juta. Langkah ketiga yaitu beban penjualan variabel. Tinggal diturunkan saja untuk yang 800-nya. Setelah itu dikalikan dengan 20.000. 20.000 sendiri merupakan overhead tetap langsung per unit yang ada di soal. Dikalikan lalu mendapatkan hasil 16 juta. Sedangkan yang 600-nya masih sama, ini tinggal diturunkan saja. Dan 50.000-nya juga sama, yaitu overhead tetap langsung per ini 20.000 dan 50.000 itu penjualan variabel per unit yang ada di soal. 800 dikali 20.000 yaitu 16 juta, 600 dikali 50.000 yaitu 30 juta, dan dijumlahkan menjadi 46 juta. Lalu, untuk mencari margin kontribusi, ini tinggal dikurangi saja antara 160 juta dikurangi 64 juta, lalu dikurangi lagi dengan 16 juta. Hasilnya 80 juta. Untuk mesin B, 300 juta dikurangi 180 juta dikurangi lagi dengan 30 juta, yaitu mendapatkan hasil 90 juta. Sama halnya dengan yang total, 460 juta dikurangi 244 juta dikurangi lagi 46 juta, yaitu 170 juta. Lalu kita lanjut untuk mencari overhead tetap. Nah, untuk mencari overhead tetap mesin A, 1.000 ini didapat dari soal, yaitu PT Mesindo memproduksi 1.000 unit mesin A. Nah, untuk 20.000 sendiri merupakan
overhead tetap langsung per unit yang ada di soal. Kita kalikan yaitu menjadi 20 juta. Dan 800 itu PT Mesindo memproduksi 800 unit mesin B. Sedangkan 30.000-nya itu adalah overhead tetap langsung per unit yang ada di soal. Langsung kita kalikan mendapatkan hasil 24 juta dan jangan lupa untuk dijumlahkan dan mendapatkan hasil 54 juta. Untuk penjualan tetap 15 juta ini sudah tertera di soal. Untuk mesin A sendiri penjualan tetapnya ini 15 juta, untuk mesin B ini 20 juta, dan tinggal kita tambahkan mendapatkan hasil 17 juta. Untuk mencari margin segmen ini tinggal dikurangi saja, 80 juta dikurangi 20 juta dikurangi lagi 15 juta, mendapatkan hasil 45 juta. Untuk mesin B 90 juta dikurangi dengan 24 juta dikurangi dengan 2 juta, yaitu 64 juta. Dan yang terakhir 170 juta dikurangi dengan 54 juta dikurangi lagi dengan 17 juta, yaitu 99 juta. Nah, tinggal kita mencari overhead tetap, penjualan tetap, dan laba rugi. Overhead tetap sendiri sudah dituliskan pada soal, yaitu sebesar 30 juta. Dan penjualan tetap juga sama, telah dituliskan di soal, yaitu sebesar 19 juta. Laba rugi 50 juta ini didapatkan dari 99 juta dikurangi dengan 30 juta dan dikurangi dengan 19 juta dan menghasilkan 50 juta. Lalu kita lanjutkan untuk pertanyaan pada poin B. Berapa unit produk yang harus dijual perusahaan agar mencapai titik impas untuk setiap produk, dan berapa pula titik impas dalam pendapatan penjualan? Kita akan mencari titik impas unit untuk mesin A dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Untuk biaya tetap didapatkan hasil 35 juta. 35 juta ini didapat dari overhead tetap senilai 20 juta ditambah dengan penjualan tetap 15 juta, yaitu 35 juta. Sedangkan harga jual sudah tertera di soal dan biaya variabelnya adalah 100.000. Tinggal kita bagi dan kurangi saja, mendapatkan hasil 350 unit untuk titik impas mesin A. Untuk titik impas per unit mesin B, 26 juta ini didapat dari 24 juta ditambah dengan 2 juta, mendapatkan hasil 26 juta. Dan harga jual yang 500.000 ini tertera di soal, biaya variabelnya itu 350.000. Ini tinggal kita jumlahkan saja, akan mendapatkan hasil 173,3 unit. Sekarang kita akan mencari titik impas mesin A dalam bentuk rupiah. Dengan rumus biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual. Biaya tetapnya sendiri sudah diketahui, tinggal diturunkan saja dari yang atas yang ini, dan biaya variabelnya yang ini tinggal diturunkan, dan 200.000 tinggal diturunkan dari yang ini. Lalu tinggal kita jumlahkan, akan mendapatkan hasil sebesar 70 juta rupiah. Lalu titik impas rupiah mesin B, 26 jutanya tinggal diturunkan dari yang ini, 350 jutanya dari biaya variabel, dan 500.000-nya dari harga jual. Lalu kita akan mendapatkan hasil sebesar 86 juta, 666,666. Sudah selesai untuk yang poin B. Sekarang kita akan lanjutkan untuk poin C. Pertanyaannya yaitu, berapa besarnya penurunan tingkat penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian? Berapa
dapat dicari dengan cara yaitu margin of safety mesin A. Dengan rumus, penjualan dianggarkan dikurangi penjualan impas dibagi dengan penjualan dianggarkan. Penjualan dianggarkan ini yang hasil 160 juta kita dapatkan dari penjualan yang ini, 160 juta untuk mesin A dan 300 juta untuk mesin B. Lalu kita tuliskan saja pada ini 160 juta untuk mesin A. Penjualan impas sendiri didapatkan dari ini. Lalu kita tulis di bawah, sekarang dibagi dengan penjualan dianggarkan, dibagi dengan 160 juta. Dan jangan lupakan ketika sudah mendapatkan hasilnya, dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 56,25% untuk margin of safety mesin A. Margin of safety mesin B, tadi kan sudah dicari ya, 300 jutanya ini dari penjualan yang ini. Nah, yang ini untuk mesin B. Nah, sekarang penjualan impasnya ini kita dapatkan dari yang ini. Sudah 300 jutanya dari yang penjualan dianggarkan, kita jumlahkan dan jangan lupa dikalikan dengan 100% akan mendapatkan hasil 71,13%. Sudah selesai untuk poin C. Sekarang lanjut untuk poin D. Pertanyaannya adalah, jika dengan ditingkatkannya biaya penjualan diperkirakan, jika dengan ditingkatkannya biaya penjualan, diperkirakan volume penjualan akan meningkat sebesar 10%. Bagaimana dengan kenaikan laba bersih tersebut? Kita akan cari dengan menggunakan rumus laba kontribusi dibagi dengan laba bersih. Laba kontribusi yang senilai 80 juta kita dapatkan dari margin kontribusi 80 juta yang ini. Lalu kita tuliskan saja 80 juta. Sedangkan 45 juta kita dapatkan dari margin segmen, yaitu yang ini. Tinggal kita turunkan saja. Lalu tinggal dibagi akan mendapatkan 1,78 kali. Dan jangan lupa dikalikan dengan 10%, maka akan mendapatkan hasil 17,8%. Sekarang untuk yang mesin B, 90 jutanya kita dapatkan dari margin kontribusi mesin B, 90 juta. Lalu kita tulis, sedangkan 64 jutanya sendiri kita dapatkan dari margin segmen untuk mesin B yang ini. Kita tulis, dan setelah ditulis kita bagi 90 juta dibagi dengan 64 juta, yaitu 1,41 kali. Dan jangan lupa dikalikan dengan 10%, akan mendapatkan hasil sebesar 14,1%. Dan yang terakhir yaitu poin E. Yang ditanyakan yaitu berapa besarnya titik impas dalam bauran penjualan. Nah, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu yang saya tebalkan terlebih dahulu, yaitu mesin, harga jual per unit, biaya variabel per unit, margin kontribusi per unit, dan bauran penjualan, serta margin kontribusi paket. Harga jual per unit untuk mesin A 200.000 tertera pada soal, harga jual per unit mesin B 500.000 tertera pada soal, biaya variabel per unit mesin A 100.000 dan mesin B 350.000 ini didapat dari sini nih. Nah, ini yang untuk mesin A, biaya variabelnya 100.000, untuk mesin B 350.000. Lalu kita tuliskan saja. Untuk mencari margin kontribusi per unit, ya caranya dengan mengurangi saja antara harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kita dapatkan 100.000 untuk mesin A, dan untuk mesin B 150.000, yaitu dari 500.000 dibagi 350.000. Lanjut, kita mencari bauran penjualan. Bauran penjualan sendiri kita dapat cari
dengan yang di soal, yaitu yang perusahaan berharap dapat menjual 800 unit mesin A dan 600 unit mesin B. Nah, 800 dan 600 ini harus diperkecil. Nah, setelah diperkecil akan mendapatkan hasil 4 dan 3. 4 ini yang tadi yang 800-nya diperkecil dan 3 ini dari 600-nya yang diperkecil. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencari margin kontribusi paket. Cara mencari ini tinggal dikalikan saja antara 100.000 dikali 4, maka akan mendapatkan hasil 400.000. Dan untuk yang B-nya, 150.000 dikali dengan 3, akan mendapatkan hasil 450.000. Dan jangan lupa dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar Rp850.000. Maka, titik impas bauran penjualan dapat dicari dengan rumus total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi paket. Nah, untuk mencari total biaya tetap yang 120 juta ini, dapat kita cari dengan menjumlahkan 54 juta ditambah 17 juta dan ditambah 30 juta dan ditambah juga dengan 19 juta. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 120 juta. Lalu 850.000 ini didapatkan dari total paket yang ini. Tinggal kita turunkan. Lalu setelah itu kita bagi, akan mendapatkan hasil 141,17 unit. Jadi, titik impas untuk mesin A sendiri tinggal kita kalikan 4 dikali 141,17 unit. 4-nya ini dari dari bauran penjualan yang mesin A. Akan mendapatkan hasil 564,68 unit. Dan yang mesin B 3 dikali 141,17 unit. 3-nya dari bauran penjualan yang ini, dan 141,17 unitnya dari yang ini. Akan mendapatkan hasil 423,51 unit. Nah, untuk nomor 1 selesai pada cara yang ini. Kita akan lanjutkan untuk nomor 2. Pada nomor 2, pertanyaannya adalah, buatlah laporan laba rugi menggunakan metode full costing. Langkah pertama yang akan kita tulis yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabelnya. Kita lihat di soal, bahan langsungnya senilai $6, kita tulis, tenaga kerja langsungnya sebesar $16, overhead variabelnya $10. Setelah itu kita akan mendapatkan biaya per unit variable costing, yaitu sebesar $32. Dan jangan lupa ditambahkan overhead tetap, yaitu sebesar $12. Kita tulis di sini dan kita jumlahkan, maka akan mendapatkan biaya per unit full costing-nya sebesar $44. Lalu, selanjutnya kita akan mencari overhead tetap yang dianggarkan. Caranya adalah 40.000 jam dikali $6. 40.000 jam ini terdapat pada di soal, yaitu yang ini, dan $6 ini adalah overhead tetap yang sebelum dikalikan dengan 2 jam, yaitu $6 yang ini. Kita tulis di bawah, dan lalu kita kalikan akan mendapatkan $240.000. Untuk mencari overhead tetap aktual, kita baca di soal. Overhead tetap aktual sebesar $20.000 lebih rendah dari overhead tetap yang dianggarkan. Jadi artinya untuk nilai overhead tetap aktual sebesar 20.000 lebih rendah dari overhead tetap yang dianggarkan. Maka overhead tetap aktualnya adalah $220.000. Selanjutnya kita akan mencari overhead variabel yang dianggarkan. Caranya hampir sama juga, 40.000 jam dikali $5, 40.000-nya dari yang sini, dan $5-nya yaitu overhead variabel sebelum dikalikan dengan 2 jam, yaitu yang $5-nya. Nah, kita tulis, lalu kita kalikan, akan mendapatkan hasil sebesar $200.000. Selanjutnya, kita akan mencari overhead variabel aktual. Lalu kita baca saja soalnya. Anggaran overhead variabel
15.000 lebih rendah dari overhead variabel aktual. Maka artinya overhead variabel aktual ini lebih besar $15.000 dibandingkan dengan overhead variabel yang dianggarkan. Jadi, untuk nilai overhead variabel aktual sendiri sebesar $215.000. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan antara yang dianggarkan dengan yang aktual. Overhead tetap yang dianggarkannya telah kita cari, yaitu sebesar $240.000, kita tulis. Overhead variabel yang dianggarkannya sebesar $200.000, kita tulis. Lalu kita jumlahkan, hasilnya $440.000. Sekarang yang aktual, untuk overhead tetap aktualnya sebesar $220.000, untuk overhead variabel aktualnya sebesar $215.000. Lalu kita akan jumlahkan dan mendapatkan hasil $435.000. Selanjutnya kita akan mengetahui overhead yang ditetapkannya sebesar $5.000. Selanjutnya yaitu mencari laporan laba rugi full costing. Caranya yaitu penjualan sebesar 50.000 unit dikali $80. 50.000 unitnya itu dari yang unit yang terjual, lalu $80-nya itu dari harga jual per unit. Kita kalikan akan mendapatkan hasil $4 juta. Lalu selanjutnya HP penjualan, caranya 50.000 unit dikalikan dengan $44. 50.000 unitnya itu dari unit yang terjual, sedangkan untuk $44-nya itu dari total ini. Total ini dijumlahkan akan mendapatkan hasil $44. Kita tulis $44-nya di sini, dan kita kalikan akan mendapatkan hasil $2.200.000. Lalu $2.200.000 ini dikurangi dengan overhead yang ditetapkan terlalu tinggi yang sudah kita cari. Yang ini kita turunkan ke bawah. Setelah itu dikurangi, maka akan mendapatkan hasil sebesar $2.195.000 dan akan mendapatkan laba kotor sebesar $1.805.000. Selanjutnya, kita akan mencari beban penjualan. Caranya yaitu untuk yang variabel sendiri 50.000 unit dikalikan dengan 10%. 50.000-nya dari yang unit terjual, 10%-nya dari yang ini. Akan kita kalikan 50.000 dikalikan dengan 10%, maka akan mendapatkan hasil $5.000. Sedangkan untuk beban penjualan tetapnya dari yang ini, $150.000. Kita turunkan ke bawah, $150.000 ditambahkan dengan $5.000, maka akan mendapatkan hasil $155.000. Untuk mencari laba ruginya sendiri, ini tinggal dikurangi saja antara $1.805.000 dikurangi dengan $155.000, maka akan mendapatkan laba rugi sebesar $1.650.000. Nah, sudah selesai untuk nomor 2. Semoga tutorial ini bermanfaat dan lancar dalam menjalankan UTS-nya. Amin.